Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Diko Putri dengan NIM 24601013. Saya dari program studi manajemen, mahasiswa Universitas Indonesia Timur Makassar. Di video kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sebelum memasuki ke pembahasan, saya ingin menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Banyak masyarakat yang menggantung penghasilannya dari usaha kecil, sehingga pengelolaan usaha menjadi salah satu kunci agar usaha tersebut bisa bertahan dan berkembang. Dan kita memasuki pengertian pengelolaan UMKM, yang dimana lebih dari sekedar berjualan, yaitu pengelolaan UMKM bukan hanya berfokus pada aktivitas transaksi dagangan harian atau mencari keuntungan sesaat. Ini adalah proses integrasi seluruh sumber daya usaha secara terstruktur. Siklus manajemen mandiri yang dimana kemampuan pemilik usaha dalam menerapkan 4 pilar utama secara konsisten, yang dimana merencanakan, menjalankan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan operasional agar arah perkembangan usaha tetap terjaga. Mengapa manajemen itu penting? Dan adapun pilar keberlanjutan usaha, yang dimana tanpa tata kelola yang baik, produk kreatif atau seunggulan apapun akan tetap rentan mengalami kegagalan pasar maupun finansial. Kebocoran modal sering terjadi tanpa disadari akibat ketiadaan catatan keuangan yang valid serta tidak terkontrolnya stok barang dagangan. Dan ada pun manfaat utamanya, yaitu membantu pemilik UMKM mengambil keputusan bisnis berbasis data, mengoptimalkan alokasi modal kerja, serta meningkatkan daya saing. Dan ada pun simulasi dampak manajemen, yaitu tanpa manajemen adalah resiko tinggi, yang dimana stok bocor, modal bercampur, keputusan menebak-nebak. Dengan manajemen, yaitu terkendali, yang dimana pembukaan rapi, modal terarah, dan pertumbuhan berkelanjutan. Dan adapun tantangan pelaku UMKM, yang dimana yang pertama akses permodalan, yaitu keterbatasan modal awal maupun dana ekspansi, serta kurangnya literasi keuangan dalam mengakses sumber perdanaan eksternal formal. Yang kedua, kompetisi pasar, yaitu persaingan industri yang kian ketat menuntut pelaku UMKM menciptakan keunikan diferensiasi agar produknya tidak mudah tenggelam. Dan yang terakhir, adapun pemanfaatan teknologi, yaitu masih rendahnya adopsi perangkat digital untuk efisiensi rentang produk, mencatat otomatis maupun ekspansi pemasaran online. Selanjutnya, manajemen produksi dan mutu, yaitu standarisasi alur kerja. Produksi merupakan proses transformatif yang mengelola bahan baku menjadi produk jadi siap konsumsi. Kunci utama dalam proses ini adalah konsistensi rasa, kebersihan, dan kemasan yang terjaga. Standar mutu yang konsisten membuat konsumen merasa aman dan memicu pembelian berulang atau repeat order. Selain mutu, efisiensi dalam proses produksi juga mutlak diperlakukan untuk menekankan biaya overhead tanpa mengorbankan kualitas akhir produk. Strategi pemasaran modern, yang dimana konsep fundamental 4P, yaitu penyelarasan mutu produk atau produk, penentuan harga yang bersaing atau price, akses saluran penjualan yang mudah atau planse, serta promosi kreatif atau promotion. Yang kedua, optimal media sosial, memanfaatkan kekuatan Instagram, TikTok, dan Facebook secara aktif guna membangun kedekatan mereka dengan calon konsumen secara organik. Yang terakhir, adapun integrasi e-commerce atau marketplace, membuka toko online di berbagai marketplace ditemukan demi memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional maupun global. Dan yang selanjutnya adapun fondasi manajemen keuangan, yang dimana pemisahan rekening, yaitu kesalahan fatal terbesar UMKM adalah mencampurkan uang pribadi dengan uang kas operasional usaha.
Segera membuat rekening terpisah khusus bisnis demi transparansi urus modal kerja. Yang kedua, pencatatan disiplin, yaitu setiap modal nominal uang keluar dan masuk sekecil apapun wajib tercatat. Kedisiplinan pembukaan kas harian adalah satu-satunya cara mengukur profitabilitas usaha secara objektif. Dan yang terakhir adapun pembukaan dan harga jual, yang dimana aspek finansial yaitu buku kas harian. Aktivitas nyatanya pencatatan manual atau digital setiap transaksi kas masuk dan keluar. Dan manfaat bagi UMKM yaitu menghindari hilangnya jejak uang dan memantau likuiditas. Yang kedua, laporan laba rugi, yang dimana aktivitas nyatanya evaluasi bulanan total pendapatan dikurangi beban usaha. Manfaat bagi UMKM yaitu mengetahui secara pasti apakah bisnis untung atau merugikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu penentuan harga, yang dimana menghitung biaya produksi tambah operasional tanpa marganin laba, yang dimana harga jual yang kompetitif namun tetapi menggunakan secara real. Kita memasuki kesimpulan, yang dimana keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemilik usaha mampu mengelola seluruh aspek bisnis secara disiplin dan inovatif. Itulah tadi presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.